Sudah saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewers. Malam ini kita akan wawancara Pak Rektor ITB Ahmad Dahlan yang sebelumnya Isti Ahmad Dahlan, yaitu Pak Dr. Mukher Pakana, hubungan dengan Pilpres 17 April 2019. Ya. Gimana Pak Mukher tentang dunia akademis khususnya mahasiswa yang kita harapkan menjadi mendapatkan politik yang sehat dan berpendidikan dalam rangka menyambut Pilpres 17 April 2019. Oke, terima kasih Pak Indra. Kami sebagai pimpinan perguruan tinggi itu melihat politik ini kita ikut berpartisipasi, ya berpartisipasi, tetapi dalam posisi secara institusi netral, karena itu kami berharap seluruh sivitas akademika itu berpartisipasi, jangan sampai ada yang golput ya, harus menggunakan hak pilihnya. Lagi pula besok itu kan 17 April 2019 itu kan tidak terlalu banyak calonnya, hanya 2 dan 8 bulan proses kampanye ya, itu saya kira masing-masing kedua kandidat itu pasangan sudah semakin terbuka siapa yang terbaik menurut masyarakat, menurut sivitas akademika itu sudah terlihat. Jadi kalau tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk tidak memilih karena sudah terang benderang. Nah, lagi pula memang selama perjalanan 8 bulan kami melihat ya masyarakat belum terlalu tingkat kesadaran berpolitiknya menurut kami di perguruan tinggi Pak Indra itu masih belum sesuai yang diharapkan. Buktinya masih saling serang secara pribadi antara masing-masing pihak. Kalau satu pihak tidak suka, itu akan menyerang hal-hal yang sangat pribadi. Itu tidak sehat. Kemudian saling memfitnah, sampai hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal. Dan ini justru acap kali diekspresikan di lapisan elit. Selain lapisan elit juga di tingkat relawan. Sehingga masyarakat kadang bingung melihat apa yang terjadi di lapisan elit tersebut. Di sisi lain ya, terus terang kami melihat ya di level elit ya, ini kan politik sebenarnya ya, tidak ada kawan dan abadi, tidak ada juga lawan abadi ya, tergantung kepentingan. Nah, di level ini biasanya elit partai politik ya, elit-elit relawan-relawan itu sudah sangat paham tentang itu. Tetapi di tingkat masyarakat karena keawaman mereka melihat bahwa ini permainan yang serius. Padahal menurut saya politik itu kan adalah semacam game, political game. Dalam politik namanya political game theory. Jadi ada teori permainan. Makanya sangat tepat, politik itu kan tidak ada kawan dan lawan abadi. Jadi semacam permainan. Besok bisa jadi yang jadi musuh akan menjadi
kawan. Hari ini akan menjadi kawan, itu akan menjadi lawan pada periode berikutnya. Jadi ini sebuah game teori. Tapi masyarakat melihat itu sudah sangat serius, sehingga apa yang terjadi saat ini ada keterbelahan yang luar biasa antara dua pihak. Nah, yang harus tanggung jawab sebenarnya menurut saya sebagai akademikus ya, itu elitnya jangan sampai masyarakat di tingkat bawah itu merasa bahwa ini sesuatu persoalan yang serius, ya. Ini persoalan serius, saya kira bisa diselesaikan kok. Sebenarnya ini hanya sebuah, menurut saya, political game. Jadi politik itu kan sebuah seni dalam merebut sebuah kekuasaan. Jadi karena seni itu ada strategi, ada taktik yang jadi tidak perlu terlalu kaku ya. Kaku menurut saya. Apalagi gini ya. Kita kan sudah disatukan dalam payung Pancasila ya. Jadi siapapun kandidat capres ini itu satu kok ideologinya, kecuali kalau ada ideologi komunis, itu bisa kita serius harus melawan. Tapi kalau ini sama-sama, kita lihat 4 kali ini satu dalam payung Pancasila sudah terlihat, jadi nggak usah terlalu dipersoalkan secara ideologi ya. Sekarang mungkin yang kita perlu lihat adalah program yang mana yang terbaik menurut pikiran dan hati kita. Saya kira demikian. Ya, pemilu pertama 1955, 1972, kemudian 77, 82 dan seterusnya. Apalagi zaman reformasi, kita sudah terbiasa dengan observer. Ini sebuah media sebenarnya untuk mempromosikan Indonesia di mata internasional. Indonesia selama masa reformasi itu dianggap sebagai negara demokrasi nomor 2 di dunia, dan ini perlu kita promosikan, perlu kita kapitalisasi untuk kepentingan bangsa kita. Saya kira semakin banyak observer dari luar ya, itu semakin menjadi marketing kita ke dunia internasional. Kemudian itu nomor 1, mempromosikan Indonesia sebagai marketing kita ke pihak luar. Kemudian yang kedua, observer ini juga bisa memberikan masukan ke kita, memberikan khasanah perpolitikan, karena rata-rata observer ini kan tidak semata mengobservasi Indonesia, tetapi kan melakukan observasi di beberapa negara. Beberapa negara tentu mereka sangat memahami kontestasi politik di beberapa negara. Kalau mereka datang ke sini itu memberikan masukan, pengayaan untuk proses politik berikutnya. Karena apa? Kontestasi politik di Indonesia ini kan berproses ya. Bayangkan dari awal misalnya hanya ada beberapa partai politik tahun 1955, kemudian masuk Orde Baru hanya 3, kemudian di akhir Orde Baru malah secara fakta hanya 1 yang berkuasa gitu ya. Kemudian belakangan dengan masa reformasi terbuka lebar, partai politik luar biasa. Selama pemilu ke pemilu itu berubah-ubah kontestan partai politik. Itu tandanya bahwa memang kita belum mapan, belum menentukan bentuk semacam di Amerika. Kalau di Amerika kelihatan republik dengan Demokrat. Kalaupun ada yang ketiga kan calon independen. Itu sudah mapan sejak dulu. Ya, sejak dulu. Malah sudah dianggap given. Tandanya mereka sudah dewasa. Nah,
Di beberapa negara maju juga seperti itu ya, sehingga dengan adanya observer itu akan memberikan masukan ke kita, apa yang kekurangan kita, apa kelebihan kita. Kelebihan kita saya kira dia akan ekspos kemana-mana. Nah, kekurangan yang diberikan kepada kita itu untuk jadi bahan pembelajaran untuk pendewasaan kontestasi politik berikutnya. Sekali lagi, observer itu hal yang sangat positif dan mendewasakan. Saya kira demikian. Oke, viewers, demikian wawancara kita dengan Rektor ITB Ahmad Dahlan, Pak Mikael Pranana. Semoga kita bisa memperjuangkan yang lebih baik lagi dengan topik yang beda. Diharapkan like, subscribe-nya di channel ini, NA Channel Merdeka. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera.